berjalan dengan baik Tuhan. Biarpun apapun materi yang disampaikan Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami dengan baik Tuhan. Seluruh waktu ini kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, silakan saya memperkenalkan Pak Daniel Alexander dari Nabire, Papua. Silakan Pak, silakan. Ya. Baik. Shalom, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan, walaupun dengan jarak jauh. Yang di Singkawang, shalom, mahasiswa-mahasiswi ya dari Sekolah Teologi di Singkawang, kepada Pak Dr. Yonatan Trisna, Pak David Trisna, dapat kepercayaan saya untuk berbagi hari ini. Ya, tema kita menarik, ya, menyembuhkan atau menghapus trauma masa lalu. Saudara, kita akan belajar secara psikologi hari ini ya, tapi semuanya diambil dari Alkitab. Ya, walaupun ini tentang psikologi, tapi diambil dari Alkitab. Nah, kepada para mahasiswa-mahasiswi STT yang ada di Singkawang, saya ingin berbagi fakta ini. Alkitab itu satu-satunya buku yang mencakup tentang semua hal dalam kehidupan manusia. Bicara tentang pola hidup sehat, ada di kitab Musa. Bicara tentang hukum, ada di kitab Musa. Bicara tentang ekonomi, ada di Alkitab. Bicara tentang keluarga, ada di seluruh Alkitab. Bicara tentang pernikahan, ada semua juga. Ya, tentang kesehatan, tentang manajemen, tentang leadership. Apa saja. Kita bersyukur kepada Tuhan, Alkitab itu sumbernya. Kalau kita lihat Yohanes 1, ya, coba salah seorang dari saudara-saudari boleh baca Yohanes 1 ayat 1. Ada siapa pada mulanya? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ayo, yang di rumah juga boleh mengikuti. Yohanes 1 ayat 1. Ya, silakan. Pada mulanya Allah berfirman, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ya, terima kasih. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini mulanya. Maka itu dalam hidup kita, segala sesuatu dimulai dari firman. Saudara-saudara yang belum menikah, kalau mau menikah, harus tunggu firman dulu. Ya, jangan kata tetangga, awas kamu. Jangan kata temanmu, awas. Harus kata Tuhan. Nah, pada mulanya, ayat 3. Ya, ayat 3. Bacakan, Yohanes 1 ayat 3. Siapa firman itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi di dunia ini. Nah, itu dahsyatnya firman. Alkitab yang kita punya. Itu disebut otoritas tertinggi. Tidak ada yang bisa menandingi otoritas firman ini. Ini absolut, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ini kebenaran yang luar biasa. Nah, hari ini, kalau para dosen memilih untuk kita memilih tema menghapus, menyembuhkan, melupakan trauma masa lalu, maka kita mulai dengan Markus 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, dan ini salah satu firmannya. Markus 1 ayat 1. Ya. Begini, saya baca Markus 1 ayat 1. Yang dari rumah bisa ngikuti juga.
inilah Markus 1. permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Dengan jelas penulis Injil ini yaitu saudara kita Markus dengan jelas mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Mari kita lihat. Kalau ditulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan, maka seharusnya ayat 2, 3, 4 dan seterusnya itu ditulis tentang siapa? Kalau ayat 1 berkata inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Tuhan, anak Tuhan itu. Maka ayat 2, 3, 4 seterusnya harus ditulis tentang siapa? Yesus Tentang Kristus. Kristus. Yesus Kristus. Harusnya ditulis tentang Yesus Kristus. Tapi ini yang membuat saya kaget. Ayat 2 ternyata bukan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu menarik sekali. Ternyata yang ditulis di ayat 2 itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, tahun 78 bulan Januari, saya mendapat rahasia ayat ini. Saya pikir kok aneh. Jelas tentang inilah tentang Injil Yesus Kristus, inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Tapi mengapa yang ditulis pelayanan Yohanes Pembaptis? Begitu ayat 2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ternyata sebelum Injil Tuhan Yesus Kristus anak Tuhan itu sampai, maka gereja harus mendahului sebelum Injil itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Pelayanan apa? Ternyata pelayanan menyembuhkan trauma masa lalu. Loh, kok bisa begitu? Nah, kita lihat ya. Ini salah satu bukti bahwa Alkitab ini memang sumbernya segala buku. Dari Alkitab lahir buku-buku yang luar biasa. Nah, sedikit sejarah. Kalau tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan karena firman. Kita buktikan. Salah satunya kita buktikan. Siapa penemu mesin cetak? Mesin cetak. Ada yang tahu? Mahasiswa-mahasiswi? Siapa penemu mesin cetak? Ayo. Oke, saya beritahu. Nanti bisa cari di Google ya. Penemu mesin cetak namanya Johann Gutenberg, orang Jerman. Siapa dia? Dia salah satu pengikut Martin Luther. Nah, dia itu penulis Alkitab. Zaman itu sebelum ada mesin cetak, Alkitab ditulis pakai tangan. Oh, ada yang gangguan di Zoom? Ya. Facebooknya dalam nama Tuhan Yesus supaya nggak ada gangguan ya. Nah, mesin Alkitab ditulis pakai tangan. Ketika reformasi melanda Eropa pada zaman itu, maka Johann Gutenberg ya itu kesulitan. Nulis Alkitab harus cepat-cepat nggak bisa. Dan permintaan Alkitab begitu banyak. Maka Johann Gutenberg berdoa, Tuhan beri aku sesuatu. Nah, dia nggak bisa bilang mesin cetak karena mesin cetak belum ada. Nah, ketika dia berdoa minta sesuatu dari Tuhan, bagaimana supaya firman ini cepat diperbanyak tanpa nulis tangan. Nah, Roh Kudus memberi ide, ya, Roh Kudus memberi ide untuk menemukan mesin cetak. Nah, berarti buku cetak pertama yang dicetak oleh mesin cetak pertama adalah apa?
Alkitab. Alkitab. Betul. Iya. Nah, sekarang bayangkan. Apa yang terjadi dengan dunia kalau nggak ada mesin cetak? Nggak ada kemajuan teknologi. Nggak ada kemajuan ilmu pengetahuan sehebat ini. Karena nggak ada buku-buku yang bisa dicetak dengan cepat. Nah, itu salah satu bukti Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oke? Nah, ini dia. Siapa masih ingat? Saya tanya pada para mahasiswa-mahasiswi yang di rumah, boleh ikut nulis di Facebook saya atau di Instagram. Nah, dunia membagi kejiwaan manusia, ya, itu ada berapa? Ayo, dunia membagi masalah kejiwaan tentang karakter manusia dibagi berapa hal? Ayo, siapa ingat? Masalah karakter, kejiwaan manusia dibagi dalam berapa bagian besar? Lihat tangan saya ini. 4 mungkin, Pak. 4. Ayo, berapa? 10. 4. 4, Ya, Pak. melankolis, sanguin, kolerik, flegmatis. Nah, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia ternyata di Yesaya 40 yang ada di Markus 1 ayat 2 ini. Ayo kita lihat Yesaya 40 ya. Dengan cepat. Maka itu saya katakan tadi, Alkitab ini juga buku psikologi yang luar biasa. Yesaya 40 ayat yang keempat ya. Ini pelayanan Yohanes Pembaptis atau mulai ayat 3 supaya bisa nyambung Markus 1 tadi. Ayat 3, Yesaya ada suara, ya Yesaya 40 ayat 3 mulai. Yesaya 40 ayat 3. Ya, 3 dan 4. Oke, Yesaya salah seorang boleh baca. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Amin. Nah, apa yang terjadi kalau 4 macam tanah ini? Nah, inilah 4 macam karakter manusia. Inilah 4 macam hati manusia. Masih ingat perumpamaan penabur? Hati manusia diibaratkan seperti ladang. Ya, seperti tanah. Oke, itu Matius 13. Nah, begitu hati manusia, jiwa manusia dipulihkan, ya, setiap lembah harus ditutup, ini melankolis, selalu merendah, selalu merasa lemah, selalu merasa nggak berdaya. Lalu tanah macam yang kedua, gunung, bukit diratakan. Ini sanguin, orangnya rame, naik turun begitu. Ya, nomor 3, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Nah, ini masing-masing orang punya pendapat berbeda. Ini kolerik atau flegmatis. Begitu pula yang keempat. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, apabila kejiwaan manusia itu dipulihkan, baca ayat 5, terjadi apa? Apabila jiwa itu dipulihkan, hati itu disembuhkan. Ayat 5, silakan baca. Yesaya 40 ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, begitu 4 macam kejiwaan manusia ini disembuhkan, dipulihkan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, inilah permulaan Injil
tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Yaitu hati atau jiwa ini harus disembuhkan dari trauma masa lalu. Oke, yang berikut. Dalam ilmu jiwa, ya, memori kita dibagi dua. Alam sadar dan alam bawah sadar. Betul ya? Nah, di dalam ilmu jiwa, di dalam psikologi, alam sadar itu yang kelihatan, yang di atas, itu cuma 10% dari seluruh memori kita manusia. Yang 90% itu alam bawah sadar. Nah, sekarang bayangkan, kalau alam sadar itu cuma 10% dan alam bawah sadar yang di bawah ini 90%, berarti yang paling banyak menampung memori, ya. Kalau saudara main komputer, handphone, ya, memorinya, memory card-nya, ya. Berarti yang paling banyak menyimpan kejadian apa saja. Itu yang sadar atau yang bawah sadar? Bawah sadar. Puji Tuhan, karena 90%. Ini luar biasa. Nah, sebetulnya semua masalah hidup kita sekarang ini, ya, perhatikan, masalah hidup kita sekarang ini itu karena yang 90% yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Termasuk, maaf, ini tidak menghakimi. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang hebat, sudah melayani sekian lama, ternyata terjadi sesuatu yang jelek di hidupnya sekarang, kita nggak boleh menghakimi dulu. Itu pasti memori masa lalunya belum sembuh dan muncul sekarang. Mungkin dia sendiri sudah lupa kejadian itu. Nah, sekarang kita cari di mana ada firman yang menuliskan alam sadar dan bawah sadar. Kita buka Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya. Jadi terima kasih kepada para dosen yang memilihkan tema yang luar biasa ini. Menyembuhkan, menghapus trauma masa lalu. Itu mutlak penting. Ya. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Oke. Kita lihat, kita bongkar ayat ini. Ada dua kata kerja waktu yang berbeda dipakai di sini. Coba temukan dua kata kerja waktu. Yang pertama kapan? Dahulu. Yang kedua kapan? Ayo coba lihat. Dahulu. Yang pertama Dahulu. kedua Purbakala. Zaman purbakala. Hah? Zaman purbakala. Oke, mari kita lihat. Kalau begitu, mana yang alam sadar dan mana yang bawah sadar? Antara dahulu dengan purbakala. Kalau yang dahulu itu dia alam bawah sadar. Kalau yang zaman purba dia alam sadar. Yang lain jawab. Ayo. Dua orang boleh jawab. Nggak apa-apa, kita belajar. Dahulu dan zaman purbakala. Ya. Mana? Kalau yang dahulu itu dia alam AKP, bawah sadar. kenapa kamu tunduk? Yang mana? Kalau yang dahulu itu dia di alam bawah sadar. Kalau yang zaman purbakala itu alam sadar. Kala? Hah?
Yang Oke, dahulu, yang lain. Ayo, saya ingin dua lagi yang menjawab. yang dahulu, Ayo. dahulu alam sadar, yang pada zaman purbakala alam bawah sadar. Nah, ini yang betul. Siapa namamu? Krismon. Krismon. Iya, Krismon, kamu Ahe atau Bekati? Hah? Ahe Pak, Ahe. Kamu kayak Ahe atau Bekati? Ahe Pak, Ahe. Ahe. Oh, Ahe. Oke, baik. Ya. Oh Pak. Betul, kamu yang betul. Ya. Jadi yang dahulu itu alam sadar. Ya, karena masih baru. Tapi yang purbakala itu yang bawah sadar. Jadi saya ulangi, yang dahulu itu alam sadar, yang zaman purbakala itu alam bawah sadar. Nah, firman Tuhan berkata, dua-duanya nggak boleh kita ingat-ingat. Kenapa? Karena itu mempengaruhi hidup kita. Serius. Nah, terus ayat 19. Masih Yesaya 43 ya, ayat 19. Ayat 19. Betapa luar biasanya firman Tuhan. Ya, silakan. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa, saudara. Lihat, kata Papa. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, ini kuncinya. Orang yang belum sembuh trauma masa lalunya, maka orang itu tidak bisa melihat sesuatu yang baru. Saya ulangi, orang yang nggak bisa melupakan masa lalunya, maka orang itu nggak bisa dapat sesuatu yang baru. Sebab orang yang selalu ingat masa lalunya, apalagi yang pahit, yang menyedihkan, dia istilah anak muda sekarang nggak bisa move on. Pernah dengar kata nggak bisa move on? Pernah. Jadi siapa yang belum bisa mengampuni mantan pacarnya yang menyakitkan hatinya, maka orang itu nggak bisa move on, nggak bisa maju. Selalu ingat-ingat sakit hatinya, kekecewaannya. Betul atau tidak? Ayo jawab. Betul. Betul. Nah, itu dia. Nah, terus banyak lagi kejadian. Maaf ya, ini harus dibuka. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak disembuhkan masa kecilnya kalau pernah dilecehkan secara seksual. Renungkan ini. Di antara semua trauma masa lalu yang membuat kita nggak bisa move on, kita nggak bisa menerima hal-hal baru dari Tuhan, seperti yang tertulis di Yesaya 43 ayat 18 dan 19 ini. Trauma yang paling menyedihkan, maaf, adalah trauma waktu kita masih kecil pernah dilecehkan. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Ini pengalaman saya dalam pelayanan konseling. Kalau belum disembuhkan trauma masa lalunya, ya, yang nomor satu karena pelecehan seksual. Dua, karena hinaan, kata-kata yang merendahkan, look down, ya, atau akibat pukulan fisik, bullying, tahu kata bully ya, perundungan.
Iya, Pak. Nah, saudara, ternyata semua peristiwa yang kita alami, kecil maupun besar, yang baik maupun tidak baik, itu tersimpan rapi di alam bawah sadar kita. Nah, jawab pertanyaan saya. Mana yang lebih tersimpan rapi dan susah dihilangkan? Pengalaman yang negatif atau yang positif? Pengalaman yang negatif. Pak. Betul sekali. Yang negatif itu susah keluar kalau dia sudah masuk. Maka itu ketika Pak David Tresna minta saya sharing tentang menyembuhkan, melupakan trauma masa lalu. Saya senang sekali. Karena ini penghalang terbesar untuk semua kehidupan bisa achieve, mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Yaitu kalau trauma masa lalunya belum disembuhkan. Ngeri sekali. Nah, sambil belajar ini, minta Roh Kudus mengingatkan. Karena itu ada di alam bawah sadar kita. Nah, beberapa contoh kasus. Orang yang suka mimpi buruk, ya, kalau ditanya, kamu ingat nggak kejadian-kejadian itu? Jawabannya nggak ingat. Tapi waktu orang itu tidur, jiwanya sedang tidur, nah di situ alam bawah sadarnya bangun, mengingatkan yang dulu. Ini bahaya sekali. Trauma itu dari bahasa asing. Ya, kalau di Indonesia kan kata trauma itu begini. Ada orang pernah luka, di atas kulit ini sudah kering. Ya, nggak kelihatan. Tapi di dalamnya masih basah. Pernah nggak ngalami luka seperti itu? Di luar kering, nggak kelihatan. Tapi di dalam masih basah. Pernah tahu, ngerti nggak istilah ini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, itu namanya trauma. Oke. Nah, luka yang di dalam masih basah, tapi di permukaan sudah kering, itu nggak akan merasa apa-apa sampai itu kesentuh atau kesenggol. Begitu kesentuh, sakitnya luar biasa. Karena di dalam belum sembuh. Nah, trauma seperti itu. Ya, karena alam bawah sadar yang menyimpan, kita lupa. Tapi begitu ada kejadian sesuatu yang menyinggung masa lalu itu, maka orang itu sadar, aku pernah ngalami seperti itu. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, saya akan coba ceritakan beberapa kasus yang selama saya jadi hamba Tuhan itu pernah terjadi. Seorang anak perempuan kecil, ya, pernah dilecehkan. Nanti kalau dia menikah, maka sebagai seorang istri, kalau suami istri akan melakukan hubungannya, maka istri ini akan mengalami kesulitan dan lebih banyak menolak. Kenapa? Karena masa lalunya, traumanya waktu masih kecil, itu belum disembuhkan. Ada orang hanya melihat orang bawa galah. Tahu galah ya? Panjang, sesuatu yang panjang. Orang itu bisa ketakutan. Kenapa? Karena masa kecilnya dia suka dipukul dengan galah yang hatinya, lukanya belum sembuh.
Nah, ini yang kita harus tahu. Satu kali, ini alam bawah sadar yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan, yang masih ada sampai hari ini, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dia sampai hari ini masih sebagai direktur sekolah teologi namanya Tunas Kalimantan. Nah, berapa tahun yang lalu saya diminta untuk mengajar di sana. Waktu itu jalan darat di daerah Kalimantan Tengah, ya Tamiang Layang, ya Puruk Cahu dan sejenisnya itu masih ditempuh dengan sungai, ketinting atau kelotok, belum ada jalan darat. Nah, suami istri ini pelayanan pertama ke sana, istrinya baru hamil anak pertama. Waktu kandungan usia 6 bulan, mereka pulang pelayanan, malam gelap. Nah, tiba-tiba ketinting mereka, tahu ya ketinting itu perahu kecil, ya tiba-tiba ketinting mereka nabrak balok di tengah sungai dan terbalik. Puji Tuhan, mereka semua selamat. Tapi hasilnya ini yang mengagetkan. Waktu anak pertama mereka lahir, laki namanya Amran, saya kenal baik keluarga ini. Sejak bayi, kalau dengar suara ketinting atau kelotok, ya orang Kalimantan pasti tahu. Ini bayi bisa menjerit-jerit ketakutan. Nah, orang tuanya mikir, oh karena suaranya bising. Tapi setelah anak ini mulai besar, kira-kira umur 2 tahun, tiap kali orang tuanya pergi pelayanan, dan anak ini melihat mereka mau naik ke ketinting atau kelotok itu, ini anak bisa merontak. Nggak mau betul. Sampai satu kali ibunya cerita, aduh bagaimana caranya supaya anak ini bisa ikut, karena nggak ada yang bisa dititipin. Wih, ngeri sekali, ketakutan. Nah, waktu saya ngajar tentang trauma masa lalu, mereka baru sadar, oh pantas anak ini selalu takut kalau dengar suara ketinting atau kelotok, atau kalau melihat itu. Bayangkan ini masih dalam kandungan. Ayah ibunya terbalik dengan ketinting itu. Nah, yang namanya ibu hamil anak pertama lagi, siapa nggak syok? Nah, trauma ini masuk ke jiwa anak ini di alam bawah sadarnya. Saudara, begitu mereka dengar pengajaran ini, mereka baru tahu penyebabnya. Kenapa anak ini trauma dengan ketinting atau kelotok itu. Nah, terus bagaimana? Ya, jadi anak ini trauma kalau lihat perahu kecil itu. Karena waktu dia dalam kandungan umur 6 bulan, ibunya pernah terbalik dengan perahu kecil itu. Nah, bayangkan, masih dalam kandungan sudah menyimpan. Nah, contoh lain lagi. Pernah lihat nggak? Ada anak kecil bisa nggak suka dengan bapaknya, dengan ayahnya. Pokoknya kalau digendong bapaknya, wah dia merontak. Nah, saya percepat. Biasanya, kalau saya nggak berkata itu pasti. Selama si ibu hamil anak ini, maaf ya, ini contoh umum saja. Mungkin suaminya menyakiti hatinya. Sehingga timbul rasa tidak suka dengan bapaknya anak ini. Nah saudara, ternyata kalau anak ini lahir, anak ini bisa nggak suka terhadap bapaknya. Karena ibunya disakiti. Jadi alam bawah sadar kita dan alam sadar kita sudah bekerja, sudah aktif sejak manusia itu masih dalam kandungan. Dan ini luar biasa.
Nah, di dalam psikologi ada teori untuk menyembuhkan trauma. Teorinya saya lupa namanya apa, tapi begini, dibawa kembali ke tempat di mana dia terluka. Contoh, anak kecil yang nggak pernah tahu dokter, nggak pernah tahu rumah sakit, nggak tahu ya. Begitu diajak, mereka cuma hehehe gitu aja. Tapi begitu disuntik, wah dia nangis karena sakit. Nah, sejak hari itu, kalau dia tahu warna putih-putih, dibawa ke dokter atau rumah sakit, dia trauma. Dia nangis. Karena dia tahu, jangan-jangan disuntik lagi. Nah, itu contoh kecil. Itu namanya trauma. Nah, bagaimana cara menyembuhkan? Ya, saya kembali kepada keluarga yang di Banjarbaru itu. Maka saya ajak, waktu itu anak ini belum umur 7 tahun, saya ajak dia ke sungai, ya cari ketinting atau kelotok yang ada. Saya bilang kepada motorisnya, ya tenang ya di sini. Saya mau ajari anak ini. Dia takut. Saya bilang nggak usah takut. Saya naik dulu, ya saya goyang-goyang. Anak itu menjerit. Nggak usah takut. Lihat ini nggak apa-apa, digoyang-goyang. Saya keluar lagi. Saya ngomong-ngomong dengan motorisnya, ya. Naik lagi, goyang-goyang lagi, dia tetap nggak mau. Tapi dia ngeliatin. Saya di atas perahu kecil itu. Saya main air, saya siram airnya dari sungai itu ke dia. Dia senang juga. Ayo, sini main yuk, main. Saya bujuk, sampai anak ini mau naik ke ketinting itu. Udah ya, lihat ini, goyang-goyang. Wah, dia teriak lagi. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak akan terbalik. Udah ya, ayo goyang-goyang lagi. Seneng nggak? Nah, dia mulai senyum, dia mulai tertawa. Nah, saya beri kode pada motorisnya untuk nyalakan mesinnya. Begitu dia dengar radadat, wah dia jerit. Nggak apa-apa. Kamu tenang, coba di sini. Jalan ya. Jangan, nggak apa-apa. Nah, mulai, saya kasih kode motorisnya. Jalan pelan-pelan. Lihat itu pohon ini. Ada buah itu. Nah, saya alihkan perhatian. Sampai sudah sekian jauh kami jalan. Dia baru sadar. Nah, tidak apa-apa toh. Ayo sekarang kita pulang. Saudara, puji Tuhan. Dia sembuh. Nah, di Alkitab ada catatan itu. Saya mulai baca. Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2. Ya. Bahwa untuk menyembuhkan trauma, itu kita kembalikan ke suasana waktu peristiwa itu terjadi. Ya. Wahyu pasal 2. Begini firman Tuhan. Wahyu pasal 2. Sebentar, jemaat Efesus. Ya, ayat yang ke-5. Ya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Saudara, ini yang luar biasa. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. Ini perintah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kegigihanmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ini psikologi yang luar biasa. Lakukan lagi. Kembali ke tempat yang semula. Kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Nah, kalau saudara masih ingat, Simon sebelum bernama Petrus, ya,
di mana pertama kali dia jumpa Tuhan Yesus. Simon, waktu masih nama Simon sebelum bernama Petrus, di mana pertama kali dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Ayo, siapa masih ingat? Di sungai. Ayo. Di Bukan. sungai. Ayo. Di pantai atau di laut? Bukan di sungai. Di pantai atau Iya, di laut? mana? Laut apa? Pantai apa? Pantai Iya, di mana? Namanya apa? Laut Kapernaum. Tiberias. Bukan. Bukan nggak? Di mana? Kapernaum. Tiberias. Bukan Kapernaum. Salah. Galilea. Di mana, yuk? Galilea. Iya, Galilea. Lukas pasal 5. Ya, itu pertama kali Simon jumpa Tuhan Yesus. Lukas pasal 5. Nah, di situ dia mulai dalam pelayanan. Terima panggilan. Betul? Nah, di Yohanes pasal 21, ya, Yohanes pasal 21, Petrus jatuh. Yaitu kembali ke hidup yang lama karena dia ikan lagi di Yohanes pasal yang ke-21. Nah, saudara, disitulah kita melihat Petrus kembali dipanggil Simon, anak Yohanes. Ingat gak Yohanes 21? Loh, kok bisa? Kan Tuhan Yesus sudah mengganti namanya Simon menjadi Petrus. Tapi kenapa di Yohanes 21 waktu Petrus sudah jatuh penyangkalannya, maka Tuhan Yesus kembali memanggil Simon dan Petrus mengalami pemulihan di tempat di mana dia berjumpa Yesus pertama kali dan dia dipulihkan di tempat dia jatuh, yaitu Danau Galilea. Maka itu ini cara menyembuhkan traumanya Simon. Hai Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Diingatkan kembali kasih mula-mulanya. Itu yang tercatat surat kepada jemaat Efesus di Wahyu 2 tadi. Kembali kamu ke kasihmu yang mula-mula. Supaya sembuh trauma masa lalumu. Nah, Petrus diingatkan. Sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Pertanyaannya, adakah engkau mengasihi aku? Karena 3 kali secara jelas Simon menyangkal Tuhan Yesus. Masih ingat ya? Jadi kalau 3 kali ditanya oleh Tuhan Yesus dan jawabannya, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu, itu artinya di mata Tuhan Petrus sudah kembali jadi Petrus lagi, yaitu sudah mengasihi Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Nah, itu cara menyembuhkan trauma. Ya, nah, jadi karena menyangkal 3 kali, maka Petrus ditanya juga 3 kali. Adakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Maka sembuhlah trauma Petrus setelah dia menyangkal 3 kali itu. Nah, inilah konsep Alkitab yang luar biasa. Ternyata sama. Yang ketiga tentang Abraham. Ya, kita lihat Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Abraham jatuh di Negeb. Ya, Kejadian pasal yang ke-12. Begini terjadinya. Ayat yang ke-7. Ya, mulai 7. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Nanti mahasiswa-mahasiswi kalau sudah istirahat, ya, baca dengan lengkap kisah Kejadian 12 ini. Begini, tiap kali Abram melanjutkan perjalanan, tiap kali dia tiba di tempat yang baru, selalu dia mendirikan mezbah. Ini luar biasa. Dan di tempat yang baru itu, dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Itu selalu. Tapi lihat ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ya, lalu ini lagi, ia mendirikan di situ mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Itu tiap kali, saudara. Tapi ayat 9 dan ayat 10, jadi jangan terganggu dengan pembagian perikop. Jangan terganggu. Ya, hilangkan saja pembagian perikopnya. Ya, tentang Abram di Mesir. Supaya kita bacanya enak. Ya, ayat 9 saya baca, langsung sambung ayat 10. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh. Ia berjalan ke tanah Negeb, makin jauh. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di Negeb, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Wajar. Musim kelaparan harus cari tempat yang ada makanan. Nah, waktu kelaparan di Negeb, ternyata dengar kabar di Mesir ada gandum. Berangkatlah ke sana. Saudara perhatikan. Ada nggak tulisan di Negeb Abram membangun mezbah? Ayo, mahasiswa-mahasiswi jawab. Tidak. Tidak ada. Tidak. Nah, ini kesalahan. Ya udah, berangkatlah mereka. Saudara, kita nggak usah baca terjadi apa di Mesir. Ya, Abram bohong karena takut pada Firaun. Nah, terus ayat pasal 13 ayat 1. Terjadi apa? Dari Mesir kemana? Maka pergilah Abram dari Mesir kemana? Ke tanah Negeb. Ke tanah Negeb. Nah, balik ke Negeb lagi. Sebab di tempat itu dia jatuh. Harus memulai lagi. Dari tempat di mana kita jatuh. Ini konsep psikologis yang luar biasa. Yang kita temukan di Alkitab. Nah, saya ulangi ayat 1 pasal 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Saya coba cari Abram. Nah, ayat 4. Lihat. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram ngapain? Kembali memanggil nama Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, cara menyembuhkan trauma, kita harus dikembalikan ke suasana masa lalu di mana kita pernah terluka atau dilukai. Nah, di dalam keluarga
Ternyata setan jahat sekali, merusak anak-anak. Itu justru, maaf, yang paling sering anak-anak trauma dan terluka justru oleh ayahnya sendiri. Kita buka Kolose 3:21. Siapa yang waktu kita masih kecil melukai kita? Kolose 3:21. Ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya mereka tidak jadi durhaka. Itu terjemahan yang betul. Durhaka, rebellious. Kenapa saya berani mengganti kata durhaka? Nah, ini jawaban. Ternyata saudara, yang bisa melukai hati anak-anak bukan mamanya, tapi papanya. Dan itu tercatat. Oke, sekarang kita buka Malaki 4 ayat 6. Ini di antara semua ayat di Alkitab, buat saya, Malaki 4 ayat 6 ini yang paling mengerikan. Sungguh ngeri. Udah? Ayo baca sama-sama. Yang di rumah juga bisa ikut baca. Ayo, Malaki 4 ayat 6. Sudah? 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ayat terakhir di Perjanjian Lama adalah Malaki 4 ayat 6. Kalimat terakhir Perjanjian Lama itu menakutkan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mulai hari ini, saudara-saudara catat, semua kita yang belajar firman ini. Ternyata iblis sangat tahu bagaimana cara merusak, menghancurkan bumi sehingga musnah. Bukan dengan tsunami, bukan dengan gempa bumi, bukan dengan tanah longsor, bukan dengan gunung meletus, bukan dengan penyakit AIDS atau corona yang mewabah atau perang nuklir. Tidak. Satu-satunya tulisan ya yang memberitahu manusia kapan dan mengapa bumi bisa musnah itu hanya Malaki 4 ayat 6. Sehingga satu-satunya buku di dunia ini yang pernah menuliskan mengapa bumi bisa musnah itu hanya Alkitab bukunya. Luar biasa. Ternyata untuk membuat bumi musnah terlalu sederhana caranya. Dan iblis tidak memerlukan biaya besar. Tidak. Perang nuklir biaya besar. Tapi untuk memusnahkan bumi biayanya kecil. Rusak semua ayah di dunia. Lalu hati anak-anak sakit. Dunia akan musnah dengan sendiri. Kan mengerikan sekali. Saudara, suatu hari, September 84, tanggalnya saya lupa. Saya dapat ide dari Roh Kudus untuk mencari kitab mana yang memulai perjanjian baru. Ternyata bukan Injil Matius loh, tapi Injil Lukas. Nah, aneh bukan? Ini kronologis. Karena begini, dalam sejarah Israel, setelah Maleaki meninggal, maka di Israel tidak ada nabi lagi yang muncul.
Berarti setelah Maleaki di Israel Tuhan tidak pernah hadir berbicara kepada mereka. Nah, pertama kali Tuhan bicara lagi kepada Israel setelah Maleaki itu justru kepada imam besar Sakaria yang sedang bertugas di hari raya Grafirat atau Yom Kippur, lalu datanglah Gabriel untuk memberitahu istrinya yang mandul akan punya anak laki. Masih ingat? Nah, jadi kronologis perjanjian baru itu Lukas, bukan Matius. Saudara, sekarang buka Lukas 1 ayat 17. Nah, jarak Maleaki dalam hitungan silsilah orang Yahudi, Maleaki ke Imam Sakaria itu 400 tahun. Tolong perhatikan. Jadi 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia, kepada Israel. Sudah buka Lukas 1:17? Sudah. Silakan baca. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara perhatikan ini. Jadi 400 tahun sebelum Gabriel datang kepada Imam Sakaria, firman yang terakhir itu adalah firman yang pertama 400 tahun kemudian. Itu buat saya syok. Wow, 400 tahun Tuhan diam. Ternyata firman yang terakhir dan firman yang pertama itu sama. Maka itu dunia ini hancur karena ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab. Maka itu gereja saya pesan, pelayanan terpenting buat gereja di akhir zaman adalah memulihkan hati bapak-bapak untuk kembali menyayangi anak-anaknya. Kalau gereja gagal, maka bumi akan musnah. Nah, sekarang saudara-saudara, coba dua orang, yang satu buka Maleaki 4 ayat 6 Alkitabnya, yang satu lagi buka Lukas 1:17. Kita cari perbedaan dan persamaannya supaya jelas. Nah, kalimat pertama sama, akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tapi di Lukas ada kalimat beda. Dan mengembalikan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Ini jawabannya. Ayah-ayah yang menyakiti hati anak-anaknya sampai trauma, maka anak itu jadi durhaka. Tapi puji Tuhan, kalau gereja membuat pelayanan akhir zaman ini mulia, kembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, karena hati bapak-bapak balik pada anak-anaknya, maka Tuhan tetap akan datang, tapi tidak memukul bumi sehingga musnah, karena pelayanan gereja berhasil membuat suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nah, karena di dunia ada umat yang layak, maka nggak perlu lagi ya untuk menghancurkan bumi. Ini pelayanan akhir zaman yang penting sekali. Maka itu papa-papa, ayo kita pulihkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Dunia menantikan pelayanan gereja yang luar biasa ini. Jadi para mahasiswa-mahasiswi, kalau ada di antara kalian waktu masih kecil, maaf, ayah melukai hatimu. Ada 3 hal besar ayah, papa melukai hati anak. 1, kalau papa menyakiti mama. Maka itu suami-suami jangan sakiti istri kita. Jangan pukul istri kita. Anak-anak tidak terima. Yang kedua, kalau ayah tidak adil,
anak sakit hati, pilih kasih. Yang ketiga, kalau ayah ingkar janji. Nah, inilah 3 hal besar yang trauma paling ngeri, yaitu 1, ayah menyakiti mama, 2, ayah pilih kasih, 3, ayah ingkar janji. Biarlah hari ini semua kita disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, bisa menghapus trauma kita masa lalu, dan kasih-Nya menyembuhkan kita secara total. Maka kita merdeka dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, saya kembalikan kepada host. Ya, Pak Daniel, terima kasih. Ini suatu message yang luar biasa. Nggak tahu apakah Pak Daniel mau menutup dengan doa, atau mungkin kalau enggak ya saya mau minta dari grup HWC, mungkin Ibu Esther mungkin mewakili, karena pengajaran yang sangat berharga dan sangat dalam ini. Mungkin Bu Esther bisa memberi komen atau mungkin para siswa mau ada yang mau tanya, Koden. Ya, saya mau tanya, Pak. Oh, boleh. Ya, jadi gini, Pak. Tadi kan Bapak bilang orang yang mengingat masa lalu tidak bisa dapat hal yang baru, Pak. Jadi pertanyaan saya, kalau kita kan sudah melupakan masa lalu kita, tapi masa lalu kita teringat sebentar gitu, sekilas, terus hilang lagi. Jadi gimana? Apakah kita tidak bisa dapat hal yang baru? Ya, berarti saudara belum sembuh dari masa lalu, walaupun cuma sekilas. Ya, walaupun cuma sekilas. Berarti saudara belum sembuh dari trauma masa lalu. Dan itu perlu disembuhkan. Kuasa darah Yesus bisa menyucikan. Jelas ya? Ada yang lain? Gimana Krismon bisa, apakah jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan Krismon? Ya, bisa, Pak. Ada yang masih mau bertanya, mungkin mengalami trauma-trauma dan sulit untuk membebaskan diri, mungkin juga tidak sadar bahwa ada trauma di dalam hidupnya. Ada, Pak. Dari saya, Pak, mau bertanya. Silakan. Gimana cara kita melupakan pikiran negatif kita, Pak? Soalnya saya sering berpikir negatif dalam hidup saya, Pak. Di mana saya mengatasi dan melupakan pikiran negatif dalam hidup saya. Ya. Coba minta bantuan para pembimbing di kampus supaya Roh Kudus mengingatkan trauma masa lalumu. Harus diselesaikan. Nah, harus ada orang yang mewakili. Ya, siapa yang pernah membuat dirimu negatif? Mungkin contoh, anak kecil suka dikata-katai, kamu tuh jelek, pendek lagi. Nah, itu nancap di memorinya. Maka tiap kali dia mau bangkit, aduh enggak, aku jelek, aku pendek, maaf misalnya. Nah, siapa yang mengata-ngatai itu, cari wakilnya yang mirip-mirip. Kalau dia ibu, ya harus ada perempuan yang mewakili. Kalau dia laki-laki, bapaknya atau omnya, harus ada laki-laki yang mewakili untuk minta maaf. Nah, baca Yohanes 15 ayat 3. Ini cara menyembuhkan. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Silakan dibaca. Yohanes 15 ayat 3. Ya.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kapan kita bisa bersih dari semua yang negatif, baik di pikiran maupun di hati? Isi firman. Firman itu istilah saya deterjennya jiwa. Kalau baju kotor, celana kotor, dicuci pakai deterjen, sabun. Nah, hati yang kotor, pikiran yang kotor, dicuci dengan firman. Kamu memang sudah bersih karena semua firman yang telah kukatakan kepadamu. Jelas ya? Isi firman terus. Gimana adik-adik sudah bisa menjawab, sudah terjawab? Kalau ada pertanyaan silakan juga dari audiens yang ada di Zoom ini, ada banyak audiens dari mana-mana. Kalau mau bertanya silakan. Enggak ada pertanyaan lagi. Enggak tahu bagaimana, apakah Ibu Esther mau mengatakan sesuatu atau menutup atau berdoa? Oh, enggak. Itu kan tadi Pak Koden kan bilang kita dibersihkan dengan firman, pikiran kita dibersihkan dengan firman. Jadi saya tanya ke anak saya sama anak, tahu nggak bagaimana caranya pikiran kita dipenuhi dengan firman? Atau saya balik tanya ke siswa tadi yang tanya, mengerti nggak apa yang dimaksud oleh Koden? Diisi oleh firman, dibersihkan oleh firman itu seperti apa? Sehingga pikiran kita penuh yang baik, yang benar, yang mulia, yang kudus, yang datang dari Tuhan. Mungkin itu Koden pertanyaannya. Tadi saya tanya ke anak saya, sama anak juga dia nggak tahu, tapi malu mau tanya. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya kan tadi Koden bahwa firman itu yang membersihkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita dibersihkan dan pikiran kita nggak negatif lagi, tetapi yang kudus, yang mulia, yang datang daripada Tuhan. Nah, bagaimana proses itu terjadi dalam hidup kita? Oke. Baca Yosua 1 ayat 8. Ini proses cara pembersihan. Ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bukan, ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Oke. Saya beri contoh dulu hal yang lain. Misalnya, kenapa ada orang begitu selesai membaca sebuah cerita, dia bisa ingat terus, dan cerita itu dia bisa ceritakan lagi berulang-ulang. Hebat, sampai orang-orang memuji. Hebat sekali, kamu bisa menceritakan cerita itu lagi. Ngerti contoh ini? Karena dia merenungkan cerita itu siang dan malam, dan kemana saja dia pergi, dia ceritakan cerita itu ke banyak orang. Otomatis cerita itu memenuhi jiwanya, memenuhi pikirannya, memenuhi hatinya. Begini yang jelek sekarang. Yang muda-muda kamu belum ngerti, tapi pasti tahu. Maaf ya saya tanya. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Maaf, saya cuma tanya. Oke, gak usah jawab. Pokoknya kita ngerti. Mengapa firman mama mertua
nancep dan nyantol? Karena diulang-ulang tiap hari, ketemu sesama ipar cerita, ketemu teman cerita, weh mama mertuaku ngomong begini, aduh mama mertuaku cerita begini. Dan perkataan mama mertua direnungkan, disimpan, diulang-ulang. Makanya nancep. Dan apa yang diulang-ulang itu pasti tersimpan. Termasuk, maaf, pornografi, termasuk yang jahat-jahat. Kalau itu direnungkan dan diulang-ulang, jadi. Nah, jadi firman yang membersihkan itu karena kita ulang-ulang, kita renungkan, meditate. Nah, kata merenung dalam bahasa Ibrani itu ternyata memamah biak. Seperti sapi. Makan rumput, dikunyah, ditelan, dicerna, keluarkan lagi, kunyah lagi, telan lagi, terus. Itu dahsyatnya firman yang bisa membersihkan kita. Maka itu Yosua 1 ayat 8 itu luar biasa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam, maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Itu hasil dari firman yang membersihkan hidup kita tiap hari. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Puji Tuhan. Sudah? Terima kasih Pak Daniel. Ini luar biasa ya, satu pewahyuan, satu luar biasa sekali sih, karena hal yang diungkapkan ini juga saya belum pernah dengar sih. Padahal saya sudah ikut Tuhan begitu lama ya. Jadi itu membawa berkat yang begitu besar juga kepada ini audiens Pak saat ini ada berapa 56 dari, dan belum termasuk yang di YouTube live stream di seluruh dunia pada saat ini. Ya, kita berterima kasih, dan saya tahu Pak Daniel akan ada acara lagi karena itu waktunya mulai ini kan di perpagi, jadi sebentar kita talk show di radio. Iya. Terima kasih karena itu. Tapi saudara mahasiswa-mahasiswi kan masih punya nomor HP saya toh, kontak. Nah Masih ini ada, Pak. anak saya Masih ini ada, Pak. berikan linknya radio. Ada ya, jangan segan kontak, jangan segan. Saya terbuka. Oke. Baik. Terima kasih Pak David. Pak Terima kasih. Yonatan Trisna, kapan saja perlu saya, jangan segan-segan. Saya siap hadir untuk mahasiswa-mahasiswi hebat ini. Wah, luar biasa. Yuk kita tutup acara ini. Saya minta. Saya siap hadir. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Saya boleh minta Ibu Esther untuk mungkin mengakhiri acaranya. Biasanya hari Selasa malam ini kita ada doa bersama dengan grup HWC. Silakan kita akhiri. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk Yesus yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami, yang mengingatkan kami akan dosa-dosa kami, yang menginsafkan kami akan dosa, dan yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita untuk malam ini kami dilepaskan dari setiap masa lalu kami, daripada setiap trauma-trauma masa lalu kami. Allah Roh Kudus bantu setiap kami untuk mengingatkan hal-hal apa saja yang harus kami bereskan dari masa lalu kami, sehingga masa lalu itu tidak menghantui hari depan kami, karena hari depan kami ada bersama dengan Engkau. Engkau memiliki rancangan-rancangan yang besar bagi kami. Engkau memiliki rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Untuk itu Allah Roh Kudus, kami ingin melepaskan setiap ingatan-ingatan di bawah sadar kami. Kami rindu tangan-Mu sendiri, kuasa darah Yesus membasuh setiap ingatan-ingatan, setiap trauma-trauma masa lalu kami, setiap ingatan-ingatan di bawah sadar
sadar kami dibersihkan, dibasuh dengan darah Yesus, sehingga kami menjadi manusia yang baru, dibaharui dari hari ke hari pikiran kami, dibaharui dari ke hari manusia batiniah kami, dibaharui dari hari ke hari roh kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Allah, orang-orang yang siap untuk membangun kerajaan Allah di bangsa kami ini. Bapak, kami melepaskan berkat kepada Koden. Dia begitu sibuk, banyak hal yang harus dia urus, tapi kami percaya pewahyuan yang baru akan turun atas hambamu ini. Kekuatan, kesehatan akan turun atas Koden Tuhan, dan atas pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan, di mana dia berada, Allah ada, dan seluruh kebutuhannya, keperluannya Allah yang memenuhi. Kami berdoa untuk siswa-siswi Bisom Tuhan, bantu mereka untuk menangkap maksud Allah di dalam pengajaran hari ini, sehingga mereka tidak baper, sehingga mereka tidak mengikuti perasaan mereka untuk ikut kepada masa lalu, tapi mereka berlari sampai kepada tujuan, membuang segala yang di belakang mereka dan berlari kepada tujuan Allah di dalam hidup mereka, menjadi apa yang Allah mau. Terima kasih Tuhan, kemuliaan, kehormatan, pujian kami berikan bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Bersama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Amin. semuanya dari Terima kasih Koden. dari Singkawang, Terima dari kasih, sampai bahkan ketemu. Oke. Ya, mahasiswa hebat. Terima kasih Pak Yonatan, Pak David Trisna. Terima kasih. terima kasih Pak Edward Den. dulu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Koden, terima kasih Pak David dan semua hadirin. Terima kasih. Oh iya, sudah nanti join. ketemu ya, Bu Agatha. Ya. Ketemu di ini Radio Swameka kan? Iya, sudah terlambat jalan kita. ini. Pak Iya. Agus sudah masuk. Ya. Iya, Oke. betul. Terima kasih, Yo. God bless you semuanya, God bless you semua. Selamat bless malam, you. selamat siang, selamat Saya mau pagi. ngomong sama mahasiswa sebentar. Iya, silakan. Ya, Bu. Gede. Gimana tadi dengar tentang dari Koden? Saya sengaja meminta Koden untuk bicara tentang topik ini. Saya rindu saudara mengalami pembaharuan. Saudara masih ingat pelajaran pertama saya, siapakah kita di hadapan Allah? Sebetulnya ada beberapa yang saya lompat. Ada beberapa pengajaran yang tidak saya bawakan, yaitu salah satunya yang ini. Trauma masa lalu. Trauma masa lalu dan karakter. Bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu itu akan menghantui, akan selalu muncul di dalam kehidupan kita hari ini dan akan datang, kalau itu tidak diselesaikan. Saya rindu satu kali saya bisa berbicara dengan saudara untuk membuat satu pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini seperti kapan saudara lahir? Dan saudara umur berapa hari ini? Lalu saudara ingat kejadian-kejadian apa yang melukai saudara, kejadian-kejadian apa yang menyenangkan saudara, kejadian-kejadian apa yang saudara mengalami kehilangan. Saya rindu saudara menuliskannya di pohon kehidupan. Saya ingin menyatakan kepada saudara satu hal. Saya dari keluarga yang banyak, perempuannya cuma 3. Saya yang tengah. Mami saya kalau ketemu saya selalu bilang begini, nama saya, nama Chinese-nya adalah Giok. Mami saya kalau ketemu saya bilangnya gini, dia mah jelek, hitam, pendek, buntak. Full, saudara. Bukan ngomong jelek aja. Si Giok mah jelek, buntak, hitam. Tapi cicinya, si Lea, cantik, putih, tinggi, kurus. Ada tai lalat di sini kayak India, cantik sekali. Semampai, bukan semeter, nggak sampai. Hampir semeter tinggi, 176, saudara. Sedangkan saya pendek. Jadi kalau kita pergi bertiga dengan mami saya, terus ada ke pasar atau ke warung, ditanya. Mami saya ditanya, Nang ini anaknya? Iya. Kok yang ini
katanya. Tahu nggak saudara, rasanya saat itu saya mau pengen apa saudara? Mau tahu nggak? Yang perempuan, saya waktu itu umur kelas 1 SMP atau kelas masih ABG lah, remaja. Kira-kira menurut saudara saya kepengen apa ya? Nangis. Nangis. Ada lagi? Pengen marah. Bunuh diri. Nah itu nggak sekali loh saudara, di tengah-tengah pasar bilang gini, Neng itu anaknya cantik ya? Enggak, mana cantik, dia mah jelek. Yang cicinya nggak saya bawa, cantik banget cicinya. Yang ini mah jelek, pendek, buntek tahu nggak saudara? Gendut, pendek, gitu lah. Kan mami saya orang Jawa, jadi pendek, gendut, hitam gitu lah. Genaplah sudah kejelekannya, ya? Betul. Waktu itu tau nggak saudara, saya kepengen gini loh saudara, kalau bisa tempat yang saya berdiri terbuka dan saya hilang. Dan sejak itu saya nggak pernah tahu kalau saya cantik. Saya selalu punya gambar diri saya jelek, dan saya jelek. Nah itu satu keminderan besar buat saya. Saya yakin di tengah-tengah saudara juga ada yang kayak gitu. Aduh. Betul? Ngalamin gitu kan? Betul? Iya, betul. Bagaimana ketika kita diperlakukan tidak baik oleh guru-guru? Saya diperlakukan tidak baik. Karena apa? Miskin. Saya nggak punya teman. Karena jelek dan nggak pintar. Jadi dibully terus. Siapa yang ngalamin di sekolah seperti itu? Rasanya nih saudara, mau masuk ke sekolah itu, rasanya kalau bisa pakai topeng, rasanya kalau bisa dunia ini ya, di sekolah ini cuma saya satu aja, cuma ada satu, nggak ada guru yang baik sama saya, nggak ada guru yang suka sama saya. Guru kalau ketemu saya, kalau marahin saya gini, nama kamu Esther, kayak Esther yang satu dong, pinter, katanya tulisannya bagus, rapi, cantik. Lah, apa hubungannya dengan cantik ya? Dan saya dikucilkan oleh semua guru. Bahkan kalau saya nggak mau ikut olahraga, saudara, guru olahraga saya gini, mau ninju saya dari jauh itu, buat tinju lu, gitu. Itu rasanya kalau ketemu guru itu, saudara, aduh saya nggak mau sekolah dah, mau mati aja dah atau apa, tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Nah itu menjadi trauma panjang loh. Nah saya yakin saudara dan saya ngalami hal yang sama. Saya yakin waktu masa kanak-kanak kita ngalami banyak hal. Tapi kalau saudara tidak menghadapi hal itu, saudara tidak akan pernah bisa maju seperti Koden tadi bilang. Nggak bisa menjadi apa yang Allah mau. Itu harus dibuang. Nanti mungkin minggu depan saya akan lanjutkan apa yang Koden bagikan ini. Iya, Bu. Dan kita akan bikin pohon kehidupan sama-sama ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti saya akan bikin PR sama saudara. Saya minta tolong saudara jujur. Iya. Bukan untuk saya, tapi untuk saudara. Nanti saya kasih contoh pohon kehidupannya seperti apa. Mari kita tangani, hadapi trauma-trauma itu. Mari kita hadapi pikiran-pikiran jelek yang ada di dalam diri saudara dan diri saya itu. Dan bagaimana terlepas. Dan saya yakin ketika saudara dilepaskan, saudara menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Saudara menjadi seseorang yang baru, penuh percaya diri karena Allah, bukan karena diri kita. Karena Allah. Karena Allah ada di dalam saudara, dan karena ada urapan Allah yang ada di dalam diri saudara. Amin. Amin. Terima kasih, Opa. Wah, terima kasih Bu Esther. Terima kasih kepada semua hadirin yang ada di tempat ini. Tadi ada 53 yang ada di Zoom dan di live stream ada berapa banyak lagi begitu. Kita akan akhiri hari ini. Nanti rekaman daripada video ini juga akan saya taruh supaya bisa didengarkan kembali. Kalau tadi sebagian mungkin ada audio problem dari Nabire karena mungkin jauh dan internetnya kurang bagus. Tapi kita